Ada banyak peristiwa yang menarik untuk dikomentari. Ada peristiwa hukum, ada peristiwa politik, ada juga peristiwa sosial bercampur hukum. Yang pertama adalah tentang peristiwa pembubaran ibadah yang terjadi di Bekasi. Ini juga sebuah peristiwa yang seharusnya menarik untuk dikomentari. Ada juga peristiwa politik sebagaimana disampaikan oleh Fahri Hamzah. Dia menganggap bahwa dibongkarnya akun Pupu Papa, siapa pemilik akun dari Pupu Papa itu dianggap sebuah rencana dari kelompok tertentu untuk memecah belah hubungan antara Jokowi dengan Prabowo. Pertanyaannya, kalau sekiranya Pak Fahri Hamzah menganggap bahwa antara Jokowi dengan Prabowo sudah solid, kalau solid itu untuk merongrong negara, apakah itu harus dibiarkan atau bagaimana? Ya. Yang ketiga adalah tentang komentar Arianto Sutaji, penasehat Kapolri. Beliau sudah mulai mencari kambing hitam. Ya, kambing hitam yang saya maksud ini, dulu dia berapi-api membela bahwa seolah-olah apa yang sudah dikerjakan APH di tahun 2016 terkait dengan peristiwa matinya Pina dan Eki, dia menganggap bahwa itu sudah on the track, sudah berjalan sesuai dengan rule-nya, sudah berjalan sesuai dengan aturan yang main yang berlaku pada waktu itu. Tetapi belakangan ini Arianto Sutaji ini sudah mulai mencari kambing hitam. Bagaimana dia pernyataan itu saya anggap sebuah upaya untuk mencari kambing hitam, di mana Arianto Sutaji ini sekarang sudah bergeser menyalahkan jaksa. Seharusnya menurut dia, kalau sekiranya ada hal-hal yang harus dilengkapi oleh penyidik setelah berkas diterima oleh jaksa penuntut umum, seharusnya jaksa penuntut umum harus memberikan petunjuk melalui P19 apa saja yang kurang untuk dilengkapi, seperti misalnya ekstraksi data. Dia menyoal tentang ekstraksi data, yaitu handphone Pina Cirebon, di mana pada ekstraksi data Pina Cirebon itu terbukti bahwa jam 22.14 masih terjadi komunikasi antara Pina dan Widi. Sementara di dalam dakwaan jaksa penuntut umum didalilkan bahwa peristiwa itu sudah terjadi sejak jam 9.21 atau jam 21.21. Apa maksudnya? Ketika dia sudah terjadi dikeroyok sejak jam 21.21 itu atau jam 9.21 itu, bagaimana mungkin dia bisa atau masih berkomunikasi dengan Widi yang pada dasarnya komunikasi itu mengajak Widi untuk pergi main, ya kan, membujuk si Widi untuk ikut supaya ada menemani mereka. Artinya apa? Di situ belum terjadi peristiwa. Nah, sekarang pergeseran kambing hitam ini sudah diarahkan kepada jaksa penuntut umum. Padahal diketahui bahwa jaksa penuntut umum itu selalu dibawa kendali dari kepolisian. Saya sering menerima curhatan dari rekan-rekan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum tidak berdaya menghadapi kepolisian. Ketika misalnya kepolisian mensyaratkan harus begini, maka itulah yang harus diikuti oleh jaksa penuntut umum, ya kan? Makanya selalu saya katakan bahwa jaksa itu adalah lembaga stempelnya kepolisian. Begitu juga hakim. Itu lembaga legitimasi yang bisa memperkuat apa yang sudah diputuskan oleh kepolisian. Inilah rusaknya negara hukum hari ini. Padahal penegakan hukum satu atap ini, penyidik dikontrol oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum dievaluasi dan dinilai oleh pengadilan atau hakim. Tetapi faktanya sekarang itu sudah dari bawah
ke atas yang menentukan semua. Ini harus menjadi konsentrasi kita seluruhnya. Maka ini kita harapkan jangan lagi terjadi di negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum. Sekian dan